Saya berada di Candi Prambanan, tidak jauh dari Jogja. Dalam candi ini ada relief kisah mengenai Rama dan Sinta. Sinta adalah putri yang diculik oleh Prabu Rahwana dari Alengkadiraja. Maka suaminya, yaitu Rama, dan adiknya Lesmana berikhtiar untuk mencari dan membebaskan Sinta. Di tengah jalan mereka bertemu dengan kera putih Hanuman yang sedang mencari para kasatria untuk mengalahkan Subali. Subali ini adalah kakak dari paman Hanuman yang bernama Sugriwa. Nah, Subali dicari kenapa? Karena dia merebut kekasih dari Sugriwa, yaitu Dewi Tara. Waktu itu Rama sendiri sedang punya masalah, tapi dia tidak menceritakan masalahnya. Sebaliknya, ia komitmen untuk membantu Hanuman mengalahkan Subali. Singkat cerita, maka Rama dan Lesmana membantu Hanuman dan berhasil mengembalikan Dewi Tara kepada Sugriwa. Baru setelah itu Rama menceritakan bahwa dia akan melanjutkan perjalanannya bersama Lesmana untuk mencari istrinya Dewi Sinta di negara Alengka. Karena merasa berhutang budi, maka Sugriwa menawarkan bantuan kepada Rama untuk menemukan Sinta. Lalu dia mengutus Hanuman ke istana Alengka. Tapi di Taman Argasoka, Hanuman ditangkap sama Indrajit dan dibakar hidup-hidup. Tapi bukannya mati, Hanuman lompat ke sana kemari dan membakar kerajaan Alengka, lalu meloloskan diri dan bisa melaporkan kepada Rama dan Lesmana. Setelah Hanuman lolos, maka dia bisa melaporkan kepada Rama sehingga akhirnya bisa menyerang kerajaan Alengka dengan jumlah kekuatan pasukan yang tepat berdasarkan pengintaian Hanuman. Singkat cerita, Kumbakarna, raksasa adik Rahwana, dan Indrajit mati dalam pertempuran itu. Maka akhirnya Rahwana sendiri keluar berperang menghadapi Rama dan mati dipanah oleh Rama. Rama berhasil membebaskan Sinta, dan setelah Sinta diuji, ternyata dia suci selama dalam penyekapan, penculikan Rahwana. Maka Rama dan Sinta kembali menghidupi, menjalani pernikahannya dengan bahagia selamanya. Wow, kisah yang menarik, dan bukan hanya menarik, menurut saya penuh dengan kisah inspiratif. Rama sendiri punya masalah, tapi dia tidak berfokus pada masalahnya. Bahkan ketika dia ketemu dengan orang lain, pihak lain yang bermasalah, bahkan masalahnya mirip sebenarnya, dia tidak menceritakan masalahnya, tapi justru dia menunjukkan jiwa yang besar dengan menawarkan pertolongan. Apa inspirasinya? Kalau Anda mau menolong orang lain, menunggu sampai masalah Anda selesai, atau untuk menolong orang lain Anda menunggu, ya kalau saya nggak punya masalah nanti baru saya akan menolong orang lain. Sampai mati Anda tidak pernah menolong orang lain. Kenapa? Selama kita hidup, kita akan punya masalah. Dengan kita memperhatikan masalah orang lain, maka sebenarnya justru akan bangun, akan bangkit yang namanya jiwa besar, rasa kepahlawanan. Ini membuat percaya diri luar biasa, dan ketika menghadapi masalahnya sendiri, maka ini akan menghadapi dengan gaya, dengan rasa, dengan sikap yang berbeda, yang justru akan membawa pada kemenangan. Karena itu jadikanlah menolong ini gaya hidup, ya, bukan menunggu saat yang baik, saat nggak punya masalah nggak pernah menolong. Inspirasi lainnya adalah ketika Rama menolong, maka akhirnya dia juga ditolong. Pada saat Rama menolong, dia tidak minta janji atau malah dia nggak menceritakan kalau punya masalah gitu ya. Wah, nanti saya juga ganti ditolong. Enggak, dia nggak berbicara hal itu. Dia menolong aja. Setelah semuanya selesai, dia baru bercerita bahwa sebenarnya punya masalah. Dan dia akhirnya ditolong juga secara luar biasa. Inspirasinya sederhana. Ini memang sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang bangsa kita. Lewat kisah pewayangan, lewat kisah Ramayana, lewat relief yang ada dalam Candi Prambanan ini, itu leluhur hendak mengajarkan turun-menurun. Didongengkan, diceritakan kepada generasi ke generasi. Maka orang Jawa punya budaya yang kuat sekali, yaitu budaya tolong-menolong. Saya mengangkat kisah ini kembali untuk kembali mendidik, menginspirasi bangsa ini supaya kita tidak lepas dari budaya punya kita sendiri, yaitu tolong menolong.
Karena itulah sebenarnya hakikat dan martabat kita sebagai makhluk yang mulia, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita punya belas kasihan, empati, simpati, dan kita wujudkan dalam tolong menolong, maka itu tidak pernah sia-sia. Semua yang kita tabur, perbuatan yang kita lakukan akan kembali dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, baik kepada kita sendiri atau anak keturunan kita. Inspirasi dari Prambanan, maka mari kita kembali untuk hidup saling tolong menolong. Salam dahsyat, luar biasa.